tradisional Gayo ini. Wow, sudah tidak sabar untuk menaiki wahana permainan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Destinasi Gayo. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita masih tetap akan mereview gelanggang pacuan kuda tradisional Gayo yang akan melaksanakan event pacuan kuda tradisional Gayo dalam rangka memperingati HUT Kota Bener Meriah yang ke-19 tahun. Jadi hari ini sudah H-5 pelaksanaan pacuan kuda Gayo tersebut. Dan kita ingin melihat bagaimana persiapan penyelenggaraan event terbesar di Kabupaten Bener Meriah tersebut. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo. Check it out. Oke teman-teman, hari ini kita menuju pacuan kudanya dari arah Pantai Raya ya. Jadi di sana merupakan gelanggang pacuan kudanya. Jadi kita ingin lihat bagaimana sudah persiapan penyelenggaraan pacuan kuda ini. Ini cuaca di sini kebetulan sedang hujan ya dari pagi. Jadi ini sangat dingin sekali. Ya. Nah, jadi kalau dari arah Biren teman-teman ketika sampai Pantai Raya silakan belok kiri untuk menuju gelanggang pacuan kuda ini. Nah, ini dia gelanggang pacuan kudanya ataupun tribun dari pacuan kuda tradisional Gayo yang ke-19 tahun memperingati HUT Kota Bener Meriah. Jadi sebelah kiri kita ini merupakan lahan parkir dari pacuan kuda. Teman kalau ingin ke sini silakan parkir di sini. Nah, jadi lahan parkir pacuan kuda blok. Jadi di sini tempat parkir ketika teman-teman menonton pacuan kuda tradisional Gayo. Nah, di ujung sana merupakan bandar udara Rembele. Nah, untuk panitia telah menyediakan lahan parkir untuk teman-teman semua agar kendaraan teman-teman itu aman dan tidak hilang. Jadi kita akan berbelok arah dan menuju lokasi pacuan kudanya ya. Nah, jadi kita ini belok arah menuju lahan parkir ya. Nah, di sini sebelah kiri kita ini adalah tempat masyarakat berjualan. Jadi hari ini sudah terpasang atap dari tempat orang-orang berjualan. Jadi kalau kemarin masih terataknya saja, jadi hari ini sudah terpasang atap dari tempat masyarakat berjualan. Nah, beginilah suasana hari ini H-5 pacuan kuda tradisional Gayo. Oke. Nah, di sana juga ada Gunung Merapi, salah satu ciri khas dari gelanggang pacuan kuda ini. Kita bisa melihat bagaimana indahnya Gunung Merapi. Nah, ini dia wahana yang sudah terpasang di sini. Nah, jadi ada bulang-baling dan kora-kora juga sudah terpasang di wahana ini. Jadi ini merupakan salah satu mainan terfavorit bagi masyarakat untuk menghabiskan weekendnya di pacuan kuda tradisional Gayo ini. Wow, sudah tidak sabar untuk menaiki wahana permainan ini. Oke, kita lanjut lagi melihat. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti di sini banyak sekali orang yang berjualan, baik itu pakaian, makanan ataupun souvenir-souvenir yang berada di daerah Gayo. Nah, ini dia. Juga sudah ada yang berjualan ya, walaupun masih H-5 pacuan kuda. Ini sudah terpasang. Jadi hari ini tidak ada lagi yang berlatih ya. Beda dengan kemarin, banyak sekali kuda yang berlatih. Namun pada saat ini sudah tidak ada. Di gelanggang pacuan kuda ini juga disediakan musola seperti yang kita lihat di sini. Ada musolanya walaupun kecil, tapi bisalah untuk beribadah kita, menunaikan aktivitas sholat zuhur dan asar kita. Oke, di sini ada juga di sub
mengatur lalu lintas nanti ketika hari H pacuan kuda. Nah, dan ini adalah box start dari pacuan kudanya ya teman-teman. Box startnya juga sudah tersedia di sini, jadi tinggal dibawa saja ke gelanggang pacuan. Oke, lanjut. Nah, ini bisa teman-teman lihat gelanggang pacuan kudanya ya. Walaupun masih seperti kemarin, tetapi sudah ada yang menjual nih sebelah kanan kita, sudah ada yang berjualan di sini. Tapi untuk gelanggangnya masih sama seperti kemarin, belum ada persiapan yang rutin yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Tapi di sana bisa kita lihat sudah ada 2 motor besar ataupun 2 untuk mengatur res pacuan dan halaman parkir bagi para pengunjung yang akan hadir ke pacuan kuda ini untuk menyaksikan pacuan kuda tradisional kayu. Nah, ini teman-teman lihat sendiri. Jadi kita berharap dan berdoa semoga ketika pergelaran pacuan kuda nanti cuaca di Kabupaten Bandung Raya ini cerah dan tidak hujan. Karena jika hujan, kondisi lapangan pacuan sangat becek dan bisa mengkhawatirkan lari dari kuda pacuan dan jokinya itu sendiri. Ini tribunnya, kita lihat sendiri. Jadi untuk teman-teman jangan lupa saksikan pacuan kuda tradisional Gayo yang akan diselenggarakan mulai hari Senin tanggal 19 Desember sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 di gelanggang pacuan kuda Sengeda, Kabupaten Bandung Raya, Provinsi Aceh. Jangan sampai lewatkan event terbesar ini karena ini merupakan budaya kita dan ini harus kita tradisikan sampai ke anak cucu kita. Oke, sekian dulu penelusuran kami di H-5 pacuan kuda tradisional Gayo 2022 dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Bandung Raya yang ke-19 tahun. Semoga acara ini berlancar dan berjalan dengan baik. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo agar tidak ketinggalan info akurat tentang pacuan kuda tradisional Gayo 2022. Terima kasih telah menonton. Sampai sekian dulu penelusuran kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.